Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Lama Interior. Di video kali ini saya akan membahas perlengkapan dan keperluan untuk instalasi kelistrikan ya guys, pada kebutuhan interior dan juga perlampuan seperti pada backdrop TV, meja rias dan lain-lainnya guys. Jadi untuk kabel utama ini saya menggunakan kabel tunggal dan dari kawat ya guys, yang kawat tunggal tembaga seperti itu guys. Ini biasanya saya gunakan untuk kabel utama, dan juga untuk peralatan elektronik itu kita gunakan kabel kawat, jadi biar kuat karena mungkin bebannya itu lebih besar ya guys. Nah selanjutnya untuk lampu perlampuan ini pakai kabel yang serabut, ini yang sedang, jadi nggak terlalu kecil nggak terlalu besar seperti ini guys ya. Ini untuk instalasi lampu-lampu LED ini saya pakai ini guys. Nanti semua linknya ini saya cantumkan di deskripsi ya guys. Jadi yang penting kabel utama itu kita pakai tembaga kabel kawat ya guys, jadi biar awet dan kuat. Lalu untuk lampu ini saya pakai lampu LED COB, jadi supaya nyalanya itu terang dan juga tidak bintik-bintik ya guys. Ini harus menggunakan adaptor. Kalau lampu LED yang DC itu harus pakai adaptor ya guys, karena dan kelebihannya itu ini bisa dipotong dengan jarak 3 cm. Lalu ini pakai rumah lampu, saya pakai yang ada sayapnya, jadi bisa rapi ya guys, terpasang pada kabinet yang kita buat. Lalu stop kontak dan saklar ini saya pakai Broco Galileo ya guys. Yang karena pilih ini karena ini kan ada plat besinya guys, jadi ini bisa disekrup, jadi ini kuat menempel, jadi aman. Kalau Broco ini kan ya adanya warna ini ya guys, kayaknya hanya warna putih. Kalau mau yang lebih bagus juga ada ya guys, yang tipe-tipe lebih tipis. Pokoknya saya pilih yang ada plat besinya guys supaya lebih kuat. Kalau seperti ini lebih mahal ya guys, yang modelnya ada warna hitam, ada gold, itu lebih mahal. Dan saya juga cari selalu yang ada plat besinya guys supaya lebih kuat karena ada sekrup tambahan guys. Berikutnya untuk lampu downlight ya guys, saya pakai kabel yang ganda ya, sudah 2 kabel ya guys, karena ini kan wattnya kecil cuma 3 watt, jadi kabel ganda seperti ini sudah cukup ya guys. Untuk beban sekedar lampu downlight 3 watt sudah lebih dari cukup. Nah ini untuk sambungan lampu LED, jadi ini kan lampu LED bisa disolder ataupun juga bisa pakai klip seperti ini ya guys. Kalau ini nggak perlu disolder, tinggal kita kupas saja. Dan kita perhatikan kutubnya supaya sama ya guys. Misalkan kita merah di positif, hitam di negatif, harus semuanya sama guys. Karena kalau DC itu nggak boleh terbalik ya guys penyambungannya. Jadi tinggal kita buka, langsung kita jepit saja guys. Ini sudah kencang guys, jadi lebih praktis, tidak perlu menyolder ya guys. Nah lalu ini sensor untuk touchscreen ya guys, sama saja ini juga DC, jadi harus menggunakan adaptor kalau misalnya kita pakai lampu LED yang DC. Jadi ini ada input dan output. Input itu masuknya pada adaptor, dan output itu masuknya ke lampu. Ya ini adaptor yang biasa saya gunakan, ini yang 24 volt ya guys, jadi beda. Kalau lampu LED tadi itu sekitar 12 volt, ini 24 volt itu biasanya saya pakai untuk lampu WPC ya guys, yang beli jadi itu 24 volt. Nah ini contohnya ya, saya pakai yang 24 volt tapi modelnya sama, biasanya pakai seperti ini guys, ini lebih awet. Ini harganya sekitar 70 ribuan lah guys, kurang lebih ya. Jadi adaptor juga banyak banget ya macamnya guys, dari yang murah sampai yang mahal. Kalau saya ambil posisi yang sedang guys, jangan terlalu murah, nanti cepat rusak pastinya guys. Ada juga ini guys ya, driver lampu dari Uben untuk lampu yang pakai sensor buka tutup ya guys, buka tutup pintunya kalau dibuka itu hidup. Ini pakai ini drivernya, harganya juga 80 ribuan ya guys. Lalu ini ya guys, solasi bakar, ini lebih aman ya guys daripada solasi biasa. Jadi belinya itu sekotak seperti ini ya guys, jadi kita masukkan dulu
ke kabel yang mau disambung, lalu disambung kemudian nanti tinggal kita bakar pakai korek ya guys. Ini lebih aman karena dia kan nggak akan melupas ya guys. Nah ini guys, ini juga adaptor yang untuk outdoor. Ini adaptor harganya di atas 150.000 ya guys, jadi memang besar dan itu lebih awet. Biasanya kalau saya pakai lampu yang banyak guys, misalkan di WPC, di wallboard dengan lampu yang banyak itu saya pakai ini guys, karena ini ada kipasnya, jadi hidup dalam beberapa jam yang lama itu masih kuat guys. Kalau yang tanpa kipas itu cepat panas. Jadi intinya kita sesuaikan dengan kebutuhannya guys. Lalu untuk melubangi ini pakai Hulso yang ini ya guys, yang lubangnya ini 6 cm. Ini TCT ya guys. Jadi ini memang harganya lebih mahal. Jadi tapi ini aman ya guys. Jadi bekas potongan lubang ini tidak jepit karena posisi matanya ini lebih besar daripada lubangnya ini guys. Berbeda dengan yang murah-murah yang seperti mata gergaji biasa itu pasti jepit guys ya, tapi dan juga tidak awet. Ini diameternya 6 cm guys, pas untuk lubang saklar, stop kontak dan sejenisnya guys. Oke ya guys, jadi ini contohnya uben yang sudah terpasang ya guys. Saya pasang satu ya guys untuk contoh. Jadi kalau dibuka ini nyala, ditutup nanti mati sendiri guys lampunya. Jadi itulah ya guys keperluan untuk pemasangan instalasi kelistrikan dan lampu pada kebutuhan interior ya guys. Jadi pastikan kita sesuai dengan kebutuhan dan juga beban yang digunakan kelistrikannya guys ya. Oke guys, sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.